Waktu adalah konsep yang diciptakan oleh pikiran, bergerak maju tanpa henti, tetapi tidak semua orang menua dengan cara yang sama. Beberapa orang membawa beban tahun-tahun di atas pundak mereka. Wajah mereka ditandai oleh stres dan penyesalan. Yang lainnya, meskipun waktu terus berjalan, tetap mempertahankan kesegaran masa muda, seolah-olah waktu melupakan mereka. Apa misteri di balik semua ini? Apakah hanya genetika atau keberuntungan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, tak terlihat oleh mata yang dangkal? Buddhisme dan Zen mengajarkan bahwa tubuh mencerminkan pikiran. Ketika pikiran tenang, tubuh mengikutinya. Ketika pikiran terjebak dalam ilusi, ketakutan, dan keinginan yang berlebihan, tubuh merasakannya. Sebuah pepatah kuno menyatakan, wajah yang berkerut oleh penyesalan, hati yang diberatkan oleh kekhawatiran, adalah tanda seseorang yang menua sebelum waktunya. Masa muda bukan hanya masalah fisik, tetapi ekspresi dari semangat yang bebas, dari pikiran yang bebas dari penderitaan. Melalui sebuah cerita, kita akan menemukan alasan tersembunyi, mengapa beberapa orang tampaknya menantang waktu. Pada suatu hari, ada seorang musafir yang tampaknya kebal terhadap berlalunya tahun-tahun. Wajahnya bebas dari kerutan, matanya bersinar dengan kejelasan, dan gerakannya anggun, tidak tersentuh oleh kekakuan usia. Dimanapun dia pergi, orang-orang selalu bertanya kepadanya, "Apa rahasiamu? Bagaimana kamu bisa terlihat begitu muda?" Dia tidak pernah menjawab secara langsung, lebih suka bercerita dan berbagi pengalaman, membiarkan kebenaran terungkap secara bertahap. Suatu hari, sekelompok pencari mendekatinya. Mereka berusia berbeda-beda, ada yang muda, ada yang tua, tetapi mereka semua memiliki tujuan yang sama, untuk memahami rahasia keabadian masa muda. Sang musafir tersenyum dan berkata, "Jika kalian ingin mengetahui rahasianya, dengarkan dengan cermat. Aku akan menceritakan 7 alasan tersembunyi mengapa aku tidak menua seperti yang lain." Dan dengan itu, dia mulai bercerita. Rahasia pertama, katanya, adalah tidak adanya beban mental. Dia bercerita tentang suatu periode ketika dia membawa beban pikiran, penyesalan masa lalu, dan kekhawatiran tentang masa depan, serta pencarian terus-menerus akan persetujuan. Beban-beban itu membuatnya mengerutkan dahi, menegangkan otot, dan menguras energi vital. Tetapi suatu hari dia memutuskan untuk melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu itu. Wajah tegangnya menjadi rileks, pikirannya yang lelah menjadi ringan, dan dengan itu juga masa mudanya tetap utuh. Stres, kekhawatiran, dan pikiran yang berlebihan adalah beban yang memberatkan wajah, mengukir kerutan, dan membuat kita tampak lebih tua daripada yang sebenarnya. Pikiran yang ringan tercermin dalam penampilan yang awet muda. Kemudian dia melanjutkan dengan berbicara tentang kesederhanaan. Dulu dia terobsesi dengan keinginan akan kekayaan, pengakuan, dan kepemilikan materi. Namun dia menyadari bahwa semakin dia mengejar hal-hal itu, semakin dia menderita. Tubuhnya menjadi tegang, matanya menjadi redup, dan wajahnya menunjukkan beban dari ketidakpuasan. Suatu hari, dia melihat seorang anak kecil bermain bahagia dengan tongkat sederhana, tertawa dengan sukacita murni. Dia kemudian menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari membutuhkan lebih sedikit. Dia menyederhanakan hidupnya, dan dengan melakukannya, dia terbebas dari stres yang membuat orang cepat tua. Kompleksitas menambah ketegangan pada kehidupan, sedangkan mereka yang merangkul kesederhanaan dalam barang-barang material, hubungan, dan harapan memancarkan keawet mudaan yang alami. Rahasia ketiga adalah kemampuan untuk melepaskan. Dia menceritakan kepada para pencari tentang seorang wanita yang pernah dia temui, dikhianati dalam cinta, dan membawa rasa sakit itu selama puluhan tahun di dalam hatinya. Meskipun dia belum tua, wajahnya menunjukkan garis-garis mendalam dari kesedihan. Dia bertanya padanya, "Jika kamu memegang api di tanganmu, siapa yang terbakar?" Dia memahami bahwa menahan masa lalu hanya menyakiti dirinya sendiri. Ketika dia akhirnya melepaskannya, wajahnya menjadi rileks, tubuhnya menjadi santai, dan sepertinya waktu berbalik. Menyimpan dendam, rasa sakit, dan kebencian mengeraskan wajah dan memberatkan jiwa.
Mereka yang memaafkan dan melepaskan masa lalu tetap ringan dan mudah. Rahasia keempat, katanya sambil tersenyum, adalah tidak pernah kehilangan semangat bermain. Dia berbicara tentang bagaimana dia sering menari di bawah bintang-bintang, tertawa atas kesalahannya sendiri, dan menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil. Banyak orang dewasa menganggap hidup terlalu serius, melupakan kelegaan masa kanak-kanak. Tetapi mereka yang menjaga anak batin tetap hidup, yang bermain, tertawa, dan menemukan keajaiban dalam keseharian, membawa percikan masa muda di mata dan dalam diri mereka. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa rahasia kelima adalah menjaga koneksi yang mendalam dengan alam. Dia bercerita tentang bagaimana dia menghabiskan waktu di hutan, mendengarkan nyanyian burung, merasakan angin di kulitnya, dan mengamati aliran sungai. Alam memiliki kekuatan untuk memperbarui jiwa, mengingatkan kita pada siklus kehidupan dan menjaga kita tetap terhubung pada saat ini. Mereka yang tenggelam dalam alam menemukan sumber energi dan vitalitas yang tak ada habisnya, yang tercermin dalam penampilan dan roh mereka. Praktik rasa syukur adalah rahasia keenam. Terlalu sering kita lupa akan tawa masa kecil. Dia ingat tentang pertemuannya dengan seorang biksu tua yang, meskipun rambutnya sudah putih, bermain dengan burung-burung dan melompat dari batu ke batu di sungai. Biksu itu berkata, tubuh yang bergerak bebas dan hati yang tertawa dengan mudah adalah pintu menuju masa muda. Bermain dan tertawa menjaga tubuh tetap bergetar. Mereka yang tidak menganggap hidup terlalu serius tetap segar dan penuh energi. Terakhir, rahasia ketujuh adalah penerimaan. Dia bercerita tentang bagaimana, ketika masih muda, dia telah berjuang melawan segalanya, penuaan, perubahan, kehilangan. Suatu hari dia bertemu dengan seorang tua yang wajahnya, meskipun ditandai oleh kerutan, tetap tenang. Orang tua itu berkata kepadanya, menentang waktu berarti menderita, mengalir bersamanya berarti tetap utuh. Dia belajar untuk menerima hidup apa adanya, tanpa melawan, dan dengan demikian dia menjadi abadi. Memperjuangkan sifat alami kehidupan membawa stres dan penderitaan. Mereka yang menerima kehidupan apa adanya tetap damai, dan kedamaian menjaga, tubuh tetap muda. Sang musafir melihat para pencari dan berkata, masa muda bukan ada di tubuh tetapi di pikiran. Jika kalian ingin tetap muda, bebaskan diri dari beban, rangkul kesederhanaan, lepaskan, tertawalah sering-sering, temukan ketenangan, bersikap baiklah, dan terimalah hidup apa adanya. Dengan begitu, kalian juga akan menantang waktu. Setelah berkata demikian, dia pergi, langkahnya ringan, wajahnya tidak tersentuh oleh usia, meninggalkan pelajaran yang tidak akan pernah hilang. Kata-katanya bergema di benak para pencari, terjalin dalam pikiran mereka seperti sungai yang mengukir jalannya sendiri. Masing-masing dari mereka mulai merenungkan 7 alasan tersembunyi di balik keabadiannya. Apakah benar bahwa masa muda bukan masalah tubuh, tetapi pikiran? Mereka telah menghabiskan hidup mereka mencari solusi eksternal, mengabaikan penyebab internal dari penuaan. Semakin mereka merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, semakin kesadaran muncul di dalam diri mereka, mengubah selamanya cara mereka akan hidup. Salah satu pencari, seorang pria tua, menyentuh wajahnya dan menyadari betapa usianya tertulis dalam ekspresinya. Ketegangan dari penyesalan masa lalu telah mengukir garis-garis dalam di dahinya. Beban tanggung jawab telah memberatkan fiturnya. Cemberut dari kekecewaan yang tidak terucapkan telah tercetak dalam lipatan permanen. Tetapi ketika dia melihat dirinya di sungai kecil dekatnya, dia melihat sesuatu yang menarik. Pada saat dia mengambil napas dalam dan melepaskan bebannya, wajahnya menjadi lembut. Apakah mungkin bahwa masa muda tidak hilang dengan waktu, tetapi dicuri oleh kekhawatiran yang tidak perlu? Seperti kata ajaran kuno Zen, wajah adalah cermin pikiran. Jagalah pikiranmu tetap ringan dan pantulanmu akan bersinar. Mulai hari itu, pria itu berjanji untuk membawa hati yang lebih ringan, karena sekarang dia memahami bahwa pikiran membentuk wajah sebanyak waktu. Seorang pencari muda dalam kelompok itu menyadari bahwa dia sedang mengejar hal-hal yang tidak dia butuhkan, pengakuan, kepemilikan mahal, validasi dari orang lain. Dia percaya bahwa hal-hal itu akan membuatnya bahagia, tetapi sebenarnya hanya membuatnya cemas dan gelisah.
Ketika sang musafir berbicara tentang kesederhanaan, sang pencari muda mengingat momen-momen ketika dia paling bahagia, bermain di bawah hujan sebagai anak kecil, tertawa tanpa alasan, menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Pemahaman datang padanya. Kebahagiaan tidak ditemukan dalam memiliki lebih banyak, tetapi dalam membutuhkan lebih sedikit. Mulai hari itu, para pencari mulai hidup dengan kesadaran baru. Beberapa menemukan kembali kegembiraan bermain, yang lain merangkul kesederhanaan dan kedamaian batin. Masing-masing dari mereka membawa kebijaksanaan dari sang musafir abadi, dan dengan melakukannya, mereka juga mulai menantang waktu. Duduk dalam diam, tanpa harapan, atau berbagi makanan sederhana dengan orang-orang terkasih, itulah saat-saat ketika hatinya ringan dan tubuhnya bebas. Mungkin masa muda tidak hilang dengan usia, tetapi tetap tersembunyi di bawah kompleksitas yang tidak perlu. Hari itu dia memilih untuk merangkul kesederhanaan, karena sekarang dia memahami bahwa kehidupan yang sederhana adalah kehidupan yang indah. Sebuah pepatah Buddha mengatakan, hidup yang berantakan menuakan jiwa, sedangkan hidup yang sederhana menyegarkan hati. Melepaskan menghidupkan kembali semangat. Di antara para musafir, ada seorang wanita yang telah dikhianati oleh sahabatnya. Selama bertahun-tahun dia membawa luka itu, terus-menerus menghidupkan kembali pengkhianatan itu dalam pikirannya. Ini telah mengeraskannya, memadamkan cahaya di matanya, dan membuatnya lelah menghadapi waktu. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata sang musafir, dia memahami sesuatu yang mendalam. Akulah yang membuat diriku tua dengan menahan rasa sakit ini. Masa lalu tidak ada lagi, namun aku masih membawanya bersamaku. Jika aku melepaskannya, aku akan bebas. Dia menutup matanya dan, dengan napas dalam-dalam, membayangkan rasa sakit itu mengalir menjauh darinya, seperti sungai yang kembali ke lautan. Pada saat itu dia merasa lebih ringan, seolah-olah dia telah kehilangan tahun-tahun beban yang tidak perlu. Dia memahami bahwa melepaskan bukanlah kelemahan, tetapi memilih untuk hidup sepenuhnya di saat ini. Mulai hari itu, wajahnya bersinar, tubuhnya bergerak dengan ringan, dan dia menemukan kembali masa muda yang tersembunyi di balik penderitaan. Ajaran Zen mengingatkan kita bahwa bertahan dalam penderitaan menahan kita, sementara melepaskan menyembuhkan. Kita tawa adalah eliksir masa muda. Musafir lainnya, seorang pria tua dengan wajah keras, selalu percaya bahwa keseriusan adalah tanda kebijaksanaan. Dia telah menghabiskan hidupnya bekerja, khawatir, dan membawa beban tanggung jawab tanpa pernah memberi dirinya momen kelegaan. Namun, ketika mendengar kata-kata sang musafir, dia mengingat masa mudanya ketika dia tertawa bebas, ketika dunia terasa lebih ringan dan tubuhnya penuh energi. Aku telah menua karena keseriusan yang berlebihan, katanya pada dirinya sendiri. Malam itu dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya selama bertahun-tahun. Dia menceritakan lelucon. Ketika dia melihat yang lain tertawa, dia merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Kegembiraan yang terlupakan muncul kembali, dan pada saat itu dia merasa muda lagi. Sebuah pepatah Buddha menyatakan, hati yang tertawa adalah hati yang tidak pernah benar-benar menua. Mulai hari itu dia memutuskan bahwa kebijaksanaan tidak hanya ada dalam keseriusan, tetapi juga dalam mengetahui kapan harus tertawa, menari, dan melepaskan beban dunia. Ketenangan menyembuhkan tubuh. Di antara para musafir ada seorang pria yang gelisah, selalu bergerak, selalu sibuk, tidak mampu berhenti. Dia percaya bahwa jika dia berhenti, kehidupan akan meninggalkannya. Tetapi dalam perjalanan terus-menerusnya dia telah menghabiskan dirinya sendiri. Wajahnya membawa tanda-tanda kelelahan, tubuhnya menanggung beban kerja tanpa henti. Ketika sang musafir berbicara tentang meditasi, dia memahami sesuatu yang mendalam. Aku takut akan keheningan, tetapi mungkin justru dalam keheningan, aku akan menemukan pembaruan. Malam itu dia duduk sendirian, menutup matanya, dan mendengarkan keheningan. Awalnya sulit, pikiran berlarian, tubuh ingin bergerak. Tetapi perlahan-lahan, kedamaian yang mendalam turun kepadanya. Dia menemukan bahwa dalam keheningan tidak ada kehilangan, tetapi penyembuhan. Mulai saat itu dia belajar untuk berhenti, untuk beristirahat, dan tubuhnya menemukan kembali vitalitas yang dia kira telah hilang.
Melalui perjalanan dan ajaran sang musafir, individu-individu ini menemukan kembali kebenaran yang terlupakan. Kesederhanaan memberikan keindahan pada kehidupan, melepaskan membebaskan jiwa, tawa menjaga hati tetap muda, dan ketenangan menyembuhkan tubuh. Di setiap langkah perjalanan mereka menemukan kunci untuk kehidupan yang lebih autentik dan bersinar. Ketika dia membuka matanya, dia merasa segar kembali, seolah-olah baru saja bangun dari tidur paling tenang dalam hidupnya. Pada saat itu dia merangkul ketenangan sebagai bagian dari keberadaannya, dan tubuhnya menanggapi dengan vitalitas yang diperbarui. Seperti kata Zerikordi Isei, dalam ketenangan tubuh sembuh, dan dalam keheningan jiwa berbicara. Jika kasih sayang adalah sumber masa muda, di antara para musafir ada seorang wanita yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam kemarahan. Marah pada mereka yang memperlakukannya tidak adil, marah pada ketidakadilan dunia dan pada dirinya sendiri. Dia telah membawa beban itu begitu lama, sehingga dia tidak menyadari bagaimana hal itu telah mengeraskan wajahnya, menegangkan tubuhnya, dan menguras energinya. Tetapi ketika sang musafir berbicara tentang kasih sayang, pikirannya menyala dengan pencerahan. Setiap saat yang aku habiskan dalam kemarahan adalah saat yang aku curi dari kedamaian batin. Jika aku lebih mencintai, jika aku lebih peduli pada orang lain, hatiku akan menjadi lebih ringan. Dia kemudian memutuskan untuk mencoba. Dia mulai menunjukkan kebaikan, bahkan kepada mereka yang telah menyakitinya, memaafkan dengan lebih mudah. Dan perlahan-lahan sesuatu yang ajaib terjadi. Tubuhnya menjadi lebih ringan, senyumnya lebih tulus, dan kekerasan di wajahnya menjadi lembut, berubah menjadi cahaya yang tenang. Cinta tidak hanya menyembuhkan orang lain, tetapi dia menemukan bahwa kasih sayang juga menyembuhkan dirinya sendiri. Buddhisme mengajarkan bahwa hati yang penuh cinta tidak menua, dan dia memahami bahwa ini adalah kebenaran yang mendalam. Akhirnya, seorang musafir, seorang pria yang takut merenung secara mendalam pada kata-kata terakhir sang musafir. Menentang waktu adalah penderitaan, mengalir bersamanya berarti tetap tidak tersentuh. Selama bertahun-tahun dia takut akan penuaan, melawan setiap kerutan, setiap rambut putih, setiap tanda bahwa kehidupan sedang berubah. Tetapi semakin dia melawan ini, semakin dia merasa lelah. Malam itu dia duduk sendirian dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak akan melawan waktu, aku akan menerimanya. Dan dalam melakukannya, dia merasakan sesuatu yang tidak dirasakannya selama bertahun-tahun, kebebasan yang mendalam. Mulai saat itu dia menjalani setiap hari sepenuhnya, tanpa takut akan penuaan. Anehnya, ketika dia melepaskan perlawanannya, tubuhnya tampak lebih muda dari sebelumnya. Seperti yang pernah dikatakan seorang guru Zen, mereka yang melawan waktu menua dengan cepat, mereka yang mengalir bersamanya menjadi abadi. Sekarang dia memahami makna sebenarnya dari kata-kata itu. Ketika para musafir berkumpul kembali, setelah perjalanan mereka, sesuatu di dalam diri mereka telah berubah. Meskipun hanya beberapa hari berlalu, mereka tampak berbeda, lebih ringan, lebih bersinar, lebih muda. Bukan karena waktu telah mundur, tetapi karena mereka telah mengubah hubungan mereka dengannya. Mereka telah belajar kebenaran terbesar dari semuanya. Tubuh mengikuti pikiran. Jagalah pikiranmu agar tetap ringan, bebas, dan penuh kegembiraan, dan waktu akan kehilangan kekuasaannya atas dirimu. Dan dengan begitu mereka melanjutkan perjalanan mereka, tidak lagi mencari masa muda, tetapi mencari kehidupan yang dijalani sepenuhnya. Sebagai kesimpulan, masa muda sejati bukanlah fenomena fisik, tetapi keadaan pikiran. Pikiran membentuk tubuh, dan ketika pikiran bebas, tubuh mencerminkan kebebasan itu. Melalui ringannya pikiran, kesederhanaan, melepaskan, bermain, koneksi dengan alam, rasa syukur, ketenangan, kasih sayang, dan penerimaan, kita dapat menantang waktu dan menjaga masa muda batin kita tetap hidup. Inilah pesan terdalam dari sang musafir abadi, sebuah pesan yang mengundang kita semua untuk hidup dengan kesadaran, ringan, dan cinta.